Halo semuanya. Wah, halo guys. Oke. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa ya. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang kebenaran dan keadilan yang akan kamu dapatkan ya sebentar lagi. Jadi kita lihat tentang kebenaran dan keadilan yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini ya. Tada. Wah. Jadi sebenarnya ada orang yang pernah memainkan drama-drama ya ke kamu. Ada orang yang sebenarnya bisa melakukan drama gitu ya di hidup kamu. Dan ini bisa mengecewakan kamu, bisa menyakiti kamu gitu. Cuma aku ngerasa kebenarannya ya, keadilannya ya, seseorang akan terjebak sama ulahnya sendiri. Wah, seseorang akan terjebak dengan ulahnya sendiri, atau dia bisa terjebak gitu dengan dramanya sendiri ya. Jadi siapapun yang pernah melakukan hal-hal yang mementingkan diri sendiri, ada orang yang melakukan hal yang menunjukkan egonya, egoisnya dia, ya tetap aja dia akan terjebak sendiri oleh egoisnya itu, atau dia bisa terjebak lah dengan kesalahannya. Karena siapapun yang berbuat salah, siapapun yang bikin kecewa ya dirinya sendiri yang ngerasain sakit, dirinya sendiri yang ujungnya ya ngerasain menderita gitu. Makanya di sini aku ngerasa kalau kamu sudah lakukan yang baik, udah lakukan yang terbaik itu ya sisanya kita itu serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena kan Tuhan itu maha adil ya. Yang Maha Kuasa itu sangat adil. Jadi ya aku rasa ini ada sebenarnya sebentar lagi ya. Ada sebenarnya yang bisa terjadi di bulan ini. Kamu akan lihat ya, seseorang ini tersiksa sendiri. Entah kamu sadari atau enggak, entah kamu tahu atau tidak, pokoknya kayak gitu kondisinya. Ujung-ujungnya dia yang menderita, dia yang tersakiti oleh perbuatannya sendiri. Itu. Terus mungkin kamu rasa ada yang sudah berlalu ya, benar-benar berlalu. Tapi itu menurut kamu. Atau apa ya, mungkin ada seseorang ini kayak ya udah berlalu lah. Sama kayak teman ya, teman kan juga bisa, kalau teman kita berlalu ya berlalu lah, atau keluarga atau saudara. Tapi sebenarnya orang-orang itu merasa belum selesai sama kamu. Orang-orang itu sebenarnya merasa ada yang perlu dilakukan ya. Jadi orang itu merasa ada yang sebenarnya masih harus dibereskan sama kamu. Ya entah siapa gitu ya. Mungkin ada berhutang budi, berhutang penjelasan,
berhutang minta maaf, berhutang terima kasih, atau berhutang menebus kesalahan ya. Karena itu keadilan gitu. Itu harus kamu dapatkan. Kayak ujungnya ya kebahagiaan itu berhak kamu dapatkan. Gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, jadi sebenarnya ada orang-orang yang suka manipulasi, suka denial, suka menolak perasaannya sendiri ya. Misalnya kayak dia, atau bisa juga temanmu ya, entah keluarga juga, saudara. Mungkin ada yang ngerasa apa ya kelihatan suka gitu, kelihatan nyaman sama kamu, tapi ternyata usut punya usut ya. Ada yang disembunyikan di belakang itu semua ya. Misalnya kayak kita tahu seseorang ini suka atau nyaman sama kita, tapi ada yang dirahasiakannya, ada yang ditutup-tutupinya. Entah dia merahasiakan perasaan, entah dia merahasiakan adalah hal-hal yang disembunyikan gitu. Itu akan terungkap ya. Ada ini satu persatu terungkap di bulan Juni ya. Jadi siap-siap saja. Di bulan Juni ada tentang ya pembicaraan mengenai kebenaran ya. Ini akan diomongin baik-baik. Atau ya Tuhan yang menunjukkan ya. Semesta yang tunjukkan dengan cara baik-baik gitu. Tapi ya perlahan kamu tahu ya, mana ini sebenarnya orang-orang toksik, orang-orang yang beracun. Itu sama kayak misalnya ada juga kayak teman atau di keluarga kamu atau pertemanan gitu ya. Ada orang kamu rasa ini baik-baik aja sih, kayaknya nggak kenapa-napa. Ternyata ada apa-apa. Misalnya ada yang bicarakan kamu di belakang, ada yang iri, cemburu sama kamu, ada yang iri dengki gitu ya. Terus yang anehnya itu kalau misalnya ada yang kelihatan kayak baik-baik aja, tapi kok di belakang beda gitu ya. Ada orang yang seperti ya di depan kita kayaknya baik-baik aja, tapi kok di belakang ya berbeda. Beda yang dibilang, beda yang diceritakan, mungkin beda juga ya yang dirasakan. Kayak gitu. Cuma ada yang memang sebenarnya kamu itu menarik loh, kamu itu bikin tertarik ya, kamu sangat bikin tertarik lah. Cuma orang ya, ada yang suka sama kamu itu dengan cara yang berbeda gitu. Misalnya sebenarnya ya kamu pantas disukai kan, tapi kok ya ada orang yang iri, ada orang yang menunjukkannya dengan cara iri, dengan cara dengki gitu. Jadi itu kan orang-orang yang manipulasi sebenarnya. Ya harusnya kalau kamu baik ya diakui baik gitu kan. Tapi kok adalah yang tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, malahan ada rasa iri gitu. Oke. Cuma ini ya keadilannya, walaupun ada badai ya, itu kan namanya drama itu badai ya. Badai itu pasti berlalu, dan kamu fokus aja ke tujuanmu. Kamu harus percaya bahwa ya kamu berjalan di jalan yang benar gitu. Kamu harus percaya bahwa kamu itu berjalan di jalan yang dituntun ya oleh Tuhan, oleh semesta. Jadi fokus ke sana. Ya lihat aja akhirnya nanti ya. Bahkan ada ini ya, kalau nggak bulan ini bulan depan terlihat aja kalau kamu itu diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Oke.
Nah, ini kan. Jadi kalau ada orang ya nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, kurang menghargai, malah ada yang iri, dengki gitu ya. Udahlah, mending kamu tetap tunjukkan cahaya dari dalam hatimu, tunjukkan cinta dari dalam hatimu ya. Jadi siapapun yang menyakiti, siapapun yang iri ya udah, tetap tetap baik aja gitu, tetap berbuat baik. Atau sebenarnya kita berbuat baik itu kan nggak butuh pengakuan manusia ya. Jadi berbuat baik itu ya butuh ridho dari Tuhan aja. Jadi kayak yang paling utama itu yang mencari ridho Tuhan, mencari ridho ilahi. Maka ya tetaplah kamu berbaik hati ya. Termasuk kayak orang ya, ada yang masih aja susah mengakui kesalahan, ada yang masih sulit menebus kesalahan, atau apa ya, masih ada yang drama-dramaan gitu. Ya udah, kamu ampuni, maafkan, dan belajar ikhlas gitu ya, meskipun nggak mudah, belajar ikhlas aja. Karena gini ya, ya namanya kebenaran itu akan ditunjukkan ya. Kalau kamu benar-benar baik, benar-benar punya hati yang murni ya udah akan ditunjukkan kok oleh Tuhan ya. Kalau kamu itu baik hati, kamu itu baik budi, nih kan. Jadi ya gitulah. Tapi buat kalian kalau ngerasa kamu perlu lakukan sesuatu untuk kebenaran, untuk keadilan, ya silakan ya, nggak apa-apa. Misalnya kayak aku tuh harus tunjukkan gitu mana yang benar, mana yang salah gitu, ya nggak apa-apa. Tapi ya kita sebagai manusia cuma bisa berusaha ya, cuma bisa berusaha kok. Tetap ujung-ujungnya yang benar-benar tunjukkan ya keadilan, kebenaran itu Tuhan ya, itu yang maha kuasa. Aku rasa seperti itu. So ketika berbicara atau menunjukkan ya mana yang benar, mana yang salah, atau pengennya tunjukkan gitu ya, inilah yang salah, inilah yang benar gitu, ya nggak apa-apa. Selagi kamu bisa ya tunjukkanlah gitu, jangan takut gitu kan. Cuma ya cukup itu kamu lakukan sewajarnya aja ya. Karena di dunia ini ya ada orang yang memang dia itu harus butuh hidayah, butuh petunjuk itu dari Tuhan ya. Ada seperti itu. Sama kayak orang yang benar-benar keras hati, keras kepala ya, egonya besar. Itu biasanya ya dihajar itu oleh Tuhan sebenarnya gitu. Makanya ketika kamu mau tunjukkan kebenaran atau keadilan ya aku rasa orang-orang toksik itu susah sadarnya gitu. Orang-orang negatif itu susah banget sadarnya, apalagi orangnya manipulasi ya, nggak sadar diri gitu. Jadi ya udah, toh juga setiap orang punya karmanya masing-masing ya. Dia itu akan hidup dengan karmanya. Lagi pula ya sebenarnya ada orang yang memang dia harus dihajar dulu oleh yang maha kuasa baru dia bisa sadar gitu. Ada orang yang harus diajarkan dulu ya oleh Tuhan baru dia sadar akan kesalahannya gitu. Misalnya ya yang maha kuasa bersama semesta gitu ya, itu kan bisa tunjukkan ini karma, ini tabur tuai seseorang, dia akan menjalani karma buruknya gitu karena pernah bertindak buruk, menyakiti gitu ya. Nah itu orang menjalani karma buruknya, ya udah nanti di situ kelihatan kan orang itu ujung-ujungnya sadar sendiri atas kesalahannya gitu. Oke, terus ada keadilan ya. Kamu itu nanti dapat komunikasi atau pertemuan yang pantas kamu dapatkan. Cie. Misalnya aku pengen ya kayak dihubungi gitu.
aku pengen ditemui ya, atau aku ingin dicari, aku ingin didatangi, ya kamu pantas menerimanya. Ini ada yang akhirnya mencarimu ya, atau bahkan memprioritaskan kamu, ada seperti itu. Oke. Terus ada tentang hal-hal yang kamu tunggu ya, itu sebenarnya tidak sia-sia. Mau ditunggunya cepet lah, mau ditunggunya lama. Ya beberapa kalian ya, mungkin kayak, ih udah lama loh aku sabar gitu say ya. Gue udah lama sabar banget begini begitu. Tapi tuh nggak sia-sia loh kak. Ini kan, ha ha ha. Ini ujungnya. Ujungnya kamu dapatkan yang kamu inginkan ya. Kamu akan dapatkan sesuatu, kamu akan dapatkan seseorang ya, yang kamu inginkan, yang membahagiakan, yang membahagiakan dirimu lah gitu guys. Oke. Terus kerasa memang ya, sebenarnya seseorang itu masih ingin membicarakan sesuatu gitu. Ada seseorang masih ingin bertemu sama kamu. Ya bisa dia, bisa juga kayak temen, kayak keluarga ya, yang kamu rasa kayaknya udahlah orang kayak gitu ribet lah. Tapi ternyata orang itu mau loh ketemu kamu lagi. Orang itu mau kayak nanti silaturahmi lagi sama kamu. Nah, ada kebenaran tentang intuisimu ya. Jadi jangan sepele sama intuisi ya. Intuisi, kata hati, firasat ya. Sebenarnya intuisi itu bukan halusinasi ya. Intuisi, kata hati, firasat yang dirasakan di hati itu bukan halusinasi ya. Itu bukan imajinasi, bukan fantasi gitu. Artinya ya bukan sembarangan. Tuh, apalagi yang terus-menerus ya terasa gitu di pikiranmu, terasa gitu di batinmu yang terdalam gitu. Misalnya kayak aku tahu deh aroma-aroma. Ini kebenaran yang sesungguhnya, ini fakta sesungguhnya. Ya udah, itu jawabannya ya. Jawabannya ada di dalam hatimu, di dalam intuisimu. Oke. Ini kan kayak apa ya? Ada nanti yang benar-benar mendapatkan pembicaraan dalam hal ya kamu akan tahu kenyataan, kamu akan tahu kebenaran gitu. Misalnya ada yang terasa gitu, say, di intuisi aku. Ada yang aku tahu di firasatku, di intuisiku, aku tahu gitu. Tapi aku mau lihat kenyataannya, aku mau lihat faktanya gitu. Ya udah, nanti kamu dapatkan ya. Kamu dapatkan nanti bukti, kamu dapatkan nanti fakta ya. Ya kamu dapatkan ini nanti. Misalnya kayak kejujuran seseorang, entah siapa yang mau membicarakan, entah siapa yang mau membicarakan atau menceritakan ya, itu semua akan terlihat ya, kenyataan gitu. Terlihat kenyataannya atau faktanya. Ya. Oke. Dan sebenarnya ada juga ya kayak keadilan buat kamu. Selama ini kamu mikirin dia, selama ini mikirin orang, selama ini berbuat ini berbuat itu ke dia, ke mereka, sampai lelah, sampai capek. Tapi ya udah, ada kan saatnya kamu itu ditarik oleh semesta ya. Ada saatnya kamu ditarik oleh semesta, dipagari oleh semesta, dibatasi dirimu ya oleh semesta ya, supaya kamu itu ya ayo kesini kamu, sekarang waktunya kamu batasi dirimu, sekarang waktunya cintai dirimu, rawat dirimu, fokus sama dirimu sendiri ya.
Jangan mikirin orang aja. Ya itulah keadilan untukmu. Jadi kalau yang ngerasa kok sekarang saya batasi diri ya, kok sekarang saya menutup diri, fokusnya sama diri sendiri gitu, ya udah, itu keadilan buat kamu. Jadi jangan cintai orang aja. Cintai diri sendiri juga, ya kan? Jangan fokus ke dia saja, fokus juga ke kamu. Nah, ini kan akan terlihat sebenarnya, akan terungkap kamu itu memang udah baik dari sononya. Kamu tuh udah baik memang dari hati, atau kamu itu menarik dari hati, dari tingkah lakumu, hati nuranimu, ya. Jadi percaya diri aja. Orang mau ngomong apa terserah, orang mau menilai kamu seperti apa terserah. Yang penting Tuhan tahu kebenarannya, Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu betapa baiknya kamu, ya. Gitu. Ini kan? Wah, bagus ya. Jadi harus percaya diri, ya. Seperti apapun orang-orang menganggap kamu, ya. Seperti apapun mereka menganggap dirimu, kamu beginilah, kamu begitulah. Mungkin orang menilai intuisimu itu gimana lah, sensitifnya kamu, bapernya kamu, ya. Atau apa ya, kan ada orang kayak gitu ya. Ada orang menilai intuisimu, sensitifnya kamu, bapernya kamu, itu sebenarnya kan aneh gitu. Nah, menurut orang, menurut dia, menurut mereka gitu. Tapi kan intuisimu, firasatmu, kata hatimu, bapernya kamu, sensitifnya kamu, ya. Di dalam itu kan ada kebenaran. Di dalam dirimu itu ada kebaikan gitu. Tapi mereka tidak melihatnya. Dia atau mereka ya nggak tahu diri sebenarnya. Nggak sadar diri gitu. Tapi ya sudah, kita tidak butuh pengakuan manusia, ya. Carilah pengakuan dari Tuhan. Cari ridho ilahi, ya. Ridho dari Yang Maha Kuasa. Yang penting Tuhan tahu yang sebenar-benarnya. Kalau kamu baik, akan ditunjukkan hidupmu yang berkah. Karena kamu baik, gitu, ya. Oke, sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.